Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mang Cek Becek dimanapun kamu berada. Di hari Jumatnya balik lagi di Halo Palembang bareng aku Mang Cek Nopal. Dan aku Cek Amira. Apa kabarnya pemirsa Pol TV dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling penting ini Cek Nopal, kantong juga melo sehat ya. Alhamdulillah. Apalagi ini nak lebaran, kita tinggal ngitung hari. Jadi semoga kita juga tetap semangat ngejalani ibadah puasa kita. Itu dia. Dan juga pastinya untuk Mang Cek Becek yang masih beraktivitas mungkin kerja hari ini ataupun sekarang lagi di kantornya sambil nonton Halo Palembang, kita perbarui informasi kita. Ini mungkin sebentar lagi kan kita bakalan menyambut yang namanya suasana lebaran, apalagi ini sudah mendekati arus mudik dewe. Nah, tapi berbeda juga mungkin dengan ceritanya bagaimana kabar untuk narapidana yang ada di Sumatera Selatan. Iya, karena biasanya kalau berdekatan dengan lebaran ini banyak pemberitahuan tentang remisi-remisi yang ada di lapas-lapas yang ada di Sumatera Selatan. Jadi Namira terkhusus memang pembahasan kita juga, kita bakalan ngangkat tema dengan remisi warga binaan di Sumatera Selatan. Tapi kita sudah kedatangan narasumber kita. Ini wong yang luar biasa, bapak ini ganteng, putih, asli dari Sumatera Selatan. Wong Kombreng, sama dengan Cek Namira. Nah, sudah berarti aktor lah gitu. Sana. Ya, jadi telah hadir di sini Bapak Sudirman Dehuri selaku Kakanwil Kemenkumham Sumatera Selatan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Dalam penghujung 10 hari terakhir puasa ini. Insya Allah kita sampai. Insya Allah ya Pak ya. Memang kalau misalnya di bulan puasa ini kalau kita memang beribadah memang penuh dengan nikmat, cerah cak inilah Pak. Berseri-seri. Ini Berseri-seri, dapat rahmat, maghfirah, ini itkum minan nar. Itu dia. Allah Akbar, ya. Nah, jadi memang terkait memang tentang remisi di bulan Ramadan ini ya, mungkin yang bakalan sering memang ditanyakan juga oleh warga Sumatera Selatan. Ini mungkin bisa disampaikan juga. Sebenarnya untuk total penjara ataupun lapas yang ada di Sumatera Selatan ini ada berapa banyak, Pak? Ya, kami Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sumatera Selatan ini merupakan instansi vertikal di daerah Sumatera Selatan. Di Kanwil Kemenkumham ini membawahi beberapa unit pelaksana teknis, antara lain unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Unit pelaksana teknis pemasyarakatan ini ada 26, tapi kalau khusus LP dan rutannya ada 20. Ada 12 lembaga pemasyarakatan dan 8 rumah tahanan negara serta cabang rumah tahanan negara di Sumatera Selatan. Ini luar biasa kita di Sumatera Selatan ini. Dari 12 lembaga pemasyarakatan ini dari kelas 1 sampai ke kelas 3. Jadi lapas kelas 1 di Merah Mato sini, lalu kemudian lapas kelas 2A ada di Lahat, ada Lubuk Linggau, Muara Beliti, ada juga di Kota Palembang, ada LPP itu lembaga pemasyarakatan perempuan itu kelas 2, lalu kemudian LPKA lembaga pembinaan khusus anak kelas 2, lalu kemudian ada kelas 2B Lahat dan juga Sekayu sebagai hasil. Kemudian ada kelas 3. Kelas 3 itu ada di Banyuasin dan juga di Serong. Itu kelas 3. Lalu kemudian ada rutan. Ada rutan dan ada cabang rutan. Rutan kelas 1 di Pakjo. Jangan coba-coba kamu di situ. Jangan. Itu isinya itu sangat kredit sehingga membuat overkapasitas. Di Pakjo itu kapasitasnya 547, lebih kurang 600, tapi isinya ini 1.700 lebih. Luar biasa. Sama halnya dengan LP. Di LP kelas 1 Merah Mata itu kapasitas 600, isinya 1.700 lebih. Oh, banyak. Nah, jadi satu kamar itu, satu blok itu harus diisi oleh 15 orang. Ini diisi sampai 60 orang. Jadi lebih banyak. Tapi kalau untuk layakannya masih layak, Pak. Ya masih layak yang namanya penjara. Jangan lemak penjara. Jangan Jangan makan 3 kali sehari, pagi, siang, sore, tidur dijago di situ, tapi tidak lemak. Itulah jangan sampai masuk ke dalam. Itu dia. Dan tadi kan sudah dijelasi Pak ya, kalau misalnya jumlah dari narapidana ini banyak ya, 1000-an Cek itu. Nah kan setiap hari itu kan narapidana itu kan berdatang lagi baru kan di penjara. Nah ada tidak sih sebenarnya perbedaan antara narapidana baru sama yang lama untuk memperoleh remisi ini Dewe Pak? Ya. Yang namanya narapidana dengan tahanan beda. Kalau dia baru masuk, tahanan belum punya hak untuk mendapatkan hak warga binaan pemasyarakatan. Apakah remisi, asimilasi, pembebasan atau apapun. Tapi yang bisa diberikan hak warga binaan itu seperti halnya remisi bagi mereka yang telah menjadi narapidana. Jadi mereka yang telah
diponis perkaranya dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang sudah inkrah itu. Nah itu pun minimal dia sudah 6 bulan sampai 1 tahun di dalam. Dia kalau sudah 9 bulan sebagai narapidana, dia baru mempunyai hak untuk diberikan remisi. Itu jadi terkait remisinya Dewe. Tapi kalau untuk total dari penghuni lapas itu Dewe di Sumatera Selatan sudah berapa banyak sekarang? Terus mungkin ini mungkin untuk mendapatkan remisi ada syarat khusus kan? Ya, jadi di Sumatera Selatan ini memang memperhatikan kita semua. Karena Sumatera Selatan termasuk 5 terbesar seluruh Indonesia jumlah warga binaan masyarakat. Hari ini laporan melalui SDP kita ada 14.379. Padahal kapasitas keseluruhan Sumatera Selatan hanya 6.000 sekian. Jadi dari 14.379 ini yang menghuni 20 unit pelaksana teknis pemasyarakatan tadi. Ada 12 LP dan juga 8 rutan dan cabang rutan. Gitu. Nah, jadi ya sangat crowded mereka, sangat overcrowded. Ini yang menjadi keprihatinan kita semua. Tapi ini urusannya urusan negara. Dalam artian bagaimana cara kita untuk mensiasati itu? Untuk pembangunan lapas-lapas baru tentu keuangan negara masih sangat terbatas. Ada yang lebih prioritas lagi. Oleh karenanya kita mensiasati bagaimana supaya overcrowded ini bisa ditanggulangi. Kita melakukan konsep redistribusi. Redistribusi ini di mana lapas atau rutan yang masih memungkinkan untuk kita tempatkan mereka, ya, sehingga kita tempatkan. Karena 5 tahun terakhir ini luar biasa peningkatannya, sangat-sangat signifikan ya. Kalau tahun 2012 dulu kira-kira 6.000-an narapidana kita. Sekarang ini mendekati 15.000, 14.000 sekian. Jadi setiap tahun itu meningkat. Dan tidak hanya setiap tahun, kadang-kadang dalam 1 minggu ada aja yang masuk. Itu banyak yang masuk itu. Banyak yang khusus masuk. Kasus narkoba. Narkoba di atas 50% di Sumatera Selatan. Kendati pun kita telah memiliki 2 LP narkoba, Muara Beliti dan Serong, yang di situ sudah sangat crowded. Tapi semua lapas dan rutan kita juga demikian. Kasus narkoba yang mendominasi warga binaan di situ. Oke, tapi untuk remisi ini Dewe memang berdasarkan pengajuan dari narapidana Pak ya? Ya, jadi mereka-mereka yang telah memenuhi syarat tentunya. Ya, bagi mereka yang berkelakuan baik, mereka yang sudah mengikuti program pembinaan ya, dan lalu kemudian mereka yang telah inkrah yang sudah berada di dalam itu 6 bulan minimal jadi narapidana. Oke, terus untuk pengajuan Dewe, untuk lapas-lapas ini yang terbanyak untuk pengajuan remisinya di penjara mana? Yang diberikan oleh pemerintah remisi pada remisi khusus Lebaran tahun 2019 ini LP kelas 1 Merah Mata. Dari 7.381 remisi yang akan diberikan kepada seluruh warga binaan masyarakat yang ada di Sumatera Selatan, 1.145 itu di LP kelas 1 Merah Mata. 1.145. Dari totalnya kira-kira 1.700-an saat ini. Dan kalau misalnya kira-kira nih Pak ya, berapa banyak sih warga binaan yang bakal memperoleh remisi pada tahun ini? Tahun ini remisi khusus, remisi itu ada 2, remisi khusus dan remisi umum. Remisi khusus itu remisi yang diberikan pada warga binaan masyarakatan pada saat hari-hari besar keagamaan. Misalnya Idul Fitri, Idul Adha, Imlek, ya, lalu Waisak dan lain sebagainya. Kalau remisi umum itu remisi yang diberikan pada saat hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Nah, jadi di remisi khusus di 2019 ini atau 1440 Hijrah ini semuanya ada 7.381 orang narapidana yang akan kita berikan remisi. Yang berkisar antara 15 hari sampai 6 bulan. 6 bulan. Ini baik kategori khusus ataupun umum untuk mendapatkan remisinya maksimalnya 6 bulan berarti Pak ya? Ya, maksimalnya 6 bulan. Baik, kita bakalan berbicara kembali mengenai remisi ini dengan Kakanwil Kemenkumham Sumatera Selatan Bapak Sudirman Dehuri setelah yang siko ini. Tetap di Halo Palembang.